Ya, contohnya penyakit di dalam hati itu, misalkan yang dibaca Nabi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani. Ya Allah, aku minta lindung diri dari gundah dan sedih. Kegundahan itu kesedihan yang tanpa sebab. Ini pangkal orang nggak bahagia. Khawatir ini, khawatir itu, gundah terus. Makanya Allah hanya menurunkan ketenangan itu pada hati orang mukmin. Gitu Pak. Percaya nggih? Surat Al-Fatah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan ketenangan pada hati orang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya Allah menambah keimanan yang sudah ada itu dengan iman yang lain. Ada kan orang itu yang hanya mampu sholat wajib, tidak mampu sholat sunnah. Masih diceramai apa, tetap sholat wajib dok. Karena memang hidayahnya belum sampai ke sholat sunnah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersama bersyukur pada Allah Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah, kita memujinya. Mudah-mudahan hadir kita di malam ini menjadi sebuah amal saleh yang bisa menambah kemudahan kita untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Surat As-Sams ya. Kemarin kan insya Allah surat Al-Balad ya. Surat Al-Balad. Sekarang surat As-Sams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa-alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kazzabat samudu bitaqwaha idim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha faqadzabuhu fa'aqaruha wa damdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha fala yakhafu wala yakhafu uqbaha. Ya, alhamdulillah hari ini kita membaca surat As-Sams. Wasyamsi demi matahari, waduha dan sinarnya di waktu pagi, wal qamari demi bulan, idza talaha apabila mengiringinya, wan nahari demi siang, idza jallaha apabila menampakkannya, wal laili demi malam, idza yaghshaha apabila menutupinya, was-samaa'i dan demi langit, was-samaa'i demi langit, wa ma banaha dan apa yang dibangunkan di atasnya, wal ardi demi bumi,
wa ma toha, dan apa yang menghamparkannya. Ya. Allah Ta'ala bersumpah dengan nama-nama makhluknya, benda-benda seperti matahari, kemudian bulan, kemudian siang, malam, dan langit, bumi. Ini menunjukkan bahwa makhluk yang diciptakannya itu begitu penting. Ya. Dan Allah bebas bersumpah dengan apapun yang diciptakannya. Berbeda dengan kita kaum muslimin, dilarang oleh Rasulullah untuk bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ya. Maka beliau mengatakan siapa yang bersumpah dengan menyebut asma selain Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Wasyamsi, demi matahari, waduha, dan sinarnya yang terang pada waktu duha atau pada waktu pagi. Matahari yang dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala ini, menurut penjelasan para ahli, misalkan ahli biologi atau ahli astronomi dan yang lain, itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Sinarnya yang pagi juga punya manfaat yang besar bagi kehidupan kita manusia. Kita disuruh memperhatikan apa yang dijadikan Allah sebagai bahan sumpahnya. Dan bulan juga demikian. Ya, bulan dijadikan oleh Allah Ta'ala diantaranya, ya, kul yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal. Hilal itu kan bulan Sabit. Dijawab, itu adalah tempat di mana waktu-waktu ditentukan dan waktu menentukan ibadah haji. Jadi hitungan Qamariyah itu digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan ibadah kita. Sedangkan Syamsiyah itu untuk musim, ya, untuk sholat wajib. Ya. Jadi kedua-duanya milik Allah, tidak perlu didikotomikan. Tentang hitungan kalendernya itu tentu berbeda sejarahnya. Maka kita sebagai hamba Allah, ya, rembulan yang disebut Al-Qamar ini, rembulan ini punya pengaruh juga bagi bumi yang kita pijak ini. Di antaranya misalkan pasang surut, kemudian juga kalau kita lihat bulan itu bisa diperkirakan tanggal-tanggalnya, beda dengan matahari, Pak, ya. Kalau bulan kan bisa diperkirakan tinggi sekian, tanggal sekian, ya. Sedangkan matahari tidak demikian. Wan nahari, demi siang. Idza jalla, apabila menampakkannya. Allah membuat siang itu sebagai ma'asan, tempat kita mencari penghidupan. Wa ja'alna nahara ma'asa. Kami menjadikan siang ini sebagai tempat di mana makhluk hidup kebanyakan mencari penghidupan di waktu siang harinya, termasuk kita. Dan fungsinya siang tentu akan banyak sekali. Andai kata tidak ada siang itu gimana? Kita kira seminggu gitu aja ya, nggak ada siang. Gimana nasib kita ini? Ya. Beneran awan, Pak. Siang nggak ada. Seminggu gitu aja. Akan gelap gulita. Dan dengan adanya siang itu, energi listrik yang jenengan gunakan itu juga sangat terbantu untuk iritnya. Dan siang itu juga dengan sinar matahari ini menyebabkan kegiatan fotosintesis tumbuh-tumbuhan berjalan. Sehingga kehidupan ini menjadi baik. Demikian pula dengan malam yang menutupi. Dan malam ini juga banyak fungsinya. Di antaranya di dalam surah An-Naba, wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam itu seperti pakaian yang menutupi dan mendinginkan suhu bumi. Andai kata tidak ada malam, panasnya bagaimana luar biasa. Allah dinginkan, Allah jadikan malam ini sebagai tempat istirahat. Dan juga panjenengan diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari malam yang gelap. Wa min syarri ghasikin idza
raqab, ya. Karena kejahatan muncul di waktu malam itu sangat banyak, ya. Maka ketika menjelang malam diperintahkan kita untuk banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Di antara misalkan amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin, dan doa-doa yang lain, ya. Atau minta kebaikannya, seperti misalkan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lalu Allahumma inni rabbi as'aluka khaira hadzal lail, ya hadzal lail wa khaira ma ba'daha, kan begitu ya. Wa a'udzubika min syarri hadzal lail atau hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Kita minta kebaikan malam ini dan setelahnya, dan juga minta lindung dari keburukan yang terjadi di malam ini dan malam berikutnya. Itu menunjukkan bahwa pergantian siang dan malam bagi seorang muslim adalah sebuah hal yang memang merupakan kehendak Allah, dan kita harus minta lindung dari kejahatan-kejahatan yang muncul di saat itu yang kita tidak ketahui. Wassamai, dan langit, wama bana, dan pembinaannya dan yang membangunnya. Ya, langit sering kali difirmankan Allah Ta'ala, karena langit memang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, seperti dalam surat Tabarak itu, ya. Wa zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, kan begitu. Atau farji'il basara hal tara min futur sumarjil basara karrotaini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Karena begitu indahnya langit itu, dihiasi dengan bintang-bintang, sampai disuruh mengulang, lihatlah sekali lagi. Apakah ada bangunan yang Allah ciptakan di langit itu sesuatu yang tidak pantas? Allah itu membuat sesuatu itu mesti pantas, Pak. Misalkan hewan, ya, gajah yang demikian besar dikasih mata cuwilau, hidung yang panjang, kaki cuma 4, tapi hewan berkaki 1000, cuwili sikile pakai. Dan kalau jalan jangan lihat bagaimana rapinya kakinya itu loh, seperti gelombang. Ini contoh-contoh, ya. Makanya kalau seorang mukmin itu senantiasa berusaha untuk memikirkan ciptaan Allah, bukan memikirkan Allah, tapi memikirkan ciptaan Allah. Seperti dalam surat Al-Imran ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ini kan ada lail wan nahar. La ayatil lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka memikirkan terhadap ciptaan langit, samawat, langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sudah itu menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala. Bahkan hewan-hewan kecil pun dicontohkan oleh Al-Quran, ya. Apa contohnya? Semut, nyamuk, laba-laba, ya. Karena kalau manusia itu disuruh membuat patungnya, gajah masih bisa, Pak, besar, kuda nil bisa. Kon gak nyamuk, ribet. Apalagi nggak tengu, ya. Sampai semalak tengu. Yang lebih hebat lagi, hewan sekecil itu pun diberi perasaan oleh Allah Ta'ala, diberi insting untuk berkembang biak. Tengu itu yoro, tengu wedok, ya, Pak. Akhirnya demen terus mana-mana, ya. Itu kan sudah luar biasa. Kalau jenengan pikirkan nyamuk sekecil itu, bagaimana saraf-sarafnya, bagaimana jantungnya, bagaimana pembuluh darahnya, kemudian bagaimana dia mengepakkan sayapnya dalam 1 detik sekian ratus kali, katanya, Pak. Sekian puluh kali 1 detik itu, nyamuk itu. Nah, itu kehebatan yang Allah paparkan di muka kita, supaya kita tidak akan tertarik menyembah kepada Tuhan selain Allah.
wal ardi wa ma taha, dan bumi dan apa yang dihamparkannya. Ya. Menghamparkan bumi itu bukan biaya ringan, Pak. Ngeler apa? Kalau ada pabrik apa, Pak? Pengurukan aja ribetnya begitu, ya. Ya, yang asalnya misalkan tanah tambak dibuat perumahan itu sulitnya, Pak. Ini Allah menghamparkan bumi dengan mudahnya dan tidak ada yang ngaku, saya yang menghamparkannya. Ya. Ini sudah menunjukkan begitu luar biasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, yang menurut orang-orang jahiliyah nggak masuk akal. Tuhan kok satu, gak repot katanya. Yang diurusikan banyak, kudune pengarane yo. Oke, logika mereka gitu. Ya. Logikanya itu gitu. Padahal kalau orang jahiliyah hidup sekarang ini mungkin juga heran melihat pesawat yang demikian besar cuma dikendalikan satu orang. Gitu. Yang satunya kan pembantunya, pengendalinya kan satu. Kapal induk itu kan nakodanya 5 apa 1, Pak? 1. Ya, itu logis. Justru negara ini besar begini juga 1. Ya. Tapi jangan nggak usah percaya ramalan loh ya. Karena ini bagian dari kesyirikan. Mungkin sing diramal itu Anies, mungkin. Anies menang. Sing ramal indigo ini. Sampean percaya polane sampean seneng, iku sampean syirik. Karena Al-Qur'an menyatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Karo. Nek kenyataan ya iya. Karena Nabi mengatakan ramalan dukun itu kadang benar, Pak. Nabi mengatakan, tapi nggak boleh percaya jangan. Karena satu kebenaran dihiasi dengan 100 kebohongan. Kan sekarang banyak ramal-ramalan ya. Ada yang ngeramal stroke, nanti presidennya ada yang stroke nanti. Sebelum dipilih sudah stroke. Nek stroke temennya buyar. Ya. Pendukungnya maksudnya. Ya, nggak tahu lah. Allah yang ngatur. Kalau memang terjadi, ya terjadilah. Qadarullah. Ya. Kalau Allah mentakdirkan, mau apa lagi, Pak? Ya. Nek diperungkes Gusti Allah ngene stroke selesai. Kan nggak mungkin ada pendaftaran lagi di KPU karena sudah tutup. Atau diusulkan ganti ini aja nggak bisa. Ya. Berikutnya, wa nafsin, dan setiap jiwa, wa ma sawwaha, dan penyempurnaan atau penciptanya. Allah berjumpa dengan jiwa kita. Nafas dalam bahasa Arab. Ruh dengan nafas itu beda. Para ulama membedakan. Kalau ruh itu sesuatu yang membuat jenengan hidup. Kalau yang membuat aktivitas beramal dan seterusnya itu adalah jiwa. Ya. Jiwa inilah yang mengendalikan, ya, dikendalikan oleh hati manusia, jiwa. Kalau dalam lagu Indonesia itu raya kan ada, Pak. Apa? Iya kan? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang penting itu jiwanya memang. Jiwa itu yang membuat jenengan bergerak, punya motivasi, punya ini, cuma itu. Kalau ruh itu adalah yang membuat kita hidup. Sebagian ulama begitu. Tapi ruh ada yang membagi dua. Ruh yang membuat hidup dan ruh yang membuat bergerak. Itu jiwa. Makanya kalau orang mati dalam surat Zumar, Allah memegang ruhnya. Kan gitu. Kalau orang tidur, orang tidur dipegang ruhnya. Apabila Allah menghendaki orang itu hidup, Allah lepaskan ruhnya. Apabila menghendaki mati, Allah akan genggam ruhnya. Yaitu ruh yang membuat dia bangun. Yaqdhah namanya. Tapi kalau ruh yang membuat dia hidup diambil, ya selesai. Itu beberapa pendapat yang berkaitan dengan ruh. Tapi ini ngomong Jawa ruh tambah 5 tambahnya. Saya tidak tahu keterangannya. Yang saya tahu cuma 2 itu. Ya. Jadi ada badan, ada jiwa, ada ruh. Ya. Fa'alhamaha, maka kami ilhamkan kepadanya ruh itu. Fujuraha,
kedurhakaan, keburukan. Wa taqwaha, dan takwanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini masing-masing orang punya potensi yang sama untuk menjadi baik atau buruk. Baik, kalau sudah baik, masya Allah, manusia itu baiknya luar biasa. Seperti Nabi Muhammad ya. Tidak ada sisi buruknya. Tapi kalau sudah jahat, ya kayak Fir'aun ini. Fir'aun itu sampai ngaku sebagai Tuhan. Iblis pun nggak berani ngaku Tuhan. Ada yang memang mengaku iblis sebagai Tuhan? Tidak ada. Ya, Namrud juga mengaku sebagai Tuhan. Musuhnya Nabi Ibrahim. Kalau manusia sudah betul-betul keluar dari risalah atau hidayah Allah, kalau jahat tidak ukur-ukur, Pak. Jangan bisa lihat bagaimana jahatnya tentara Israel kepada penduduk Palestina. Nggak ada hatinya sudah ketembak diblindes. Ya, anak-anak kecil dibomi, ditembak 3 tahun mentolong nembak. Itu kan sudah bukan manusia nalarnya. Ya. Sehingga bahaya ini ya. Jadi dua potensi ini, kemudian potensi yang baik Allah ilhamkan kebaikan, maka Allah pula ilhamkan ucapan-ucapan yang baik dari para malaikat. Seperti di dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Malaikat membisikkan kebaikan-kebaikan, termasuk ketika panjenengan tidur. Itu ada bisikan kadang-kadang. Tidur malam apa? Urkut. Urkut itu setan ya. Kum sholli misalkan. Bangun, salatlah. Lalu akan ada bisikan keduanya. Urkut al-laila tawilah. Tidurlah kembali. Malam masih panjang. Udan-udan bisa adem. Awakmu rodok nggerges sithik. Kan bisa jadi ya. Kalau tadi saya berangkat hujan paras, Pak. Di Palang Bunda berangkat dari hujan. Ternyata sampai kirian terang. Ya. Jadi kadang-kadang kita jumpa orang, Allah bisikkan kebaikan itu. Ada orang ngemis, kasih dia, kasih. Bisikan pertama, bisikan kedua akan ada. Ya. Sebagaimana malaikat pun mengaminkan doa kita. Malaikat itu kalau jenengan ngomong baik. Kata Rasulullah ketika Abu Salamah meninggal, itu keluarganya ada yang teriak-teriak, jerit-jerit. Kata Nabi, janganlah kamu berdoa kepada dirimu kecuali kebaikan, karena malaikat mengamini doa. Ya, jadi sudah wahyu kan sudah nggak ada, Rasul sudah nggak ada. Yang adalah bisikan-bisikan yang baik yang muncul dari malaikat di hati kita. Mesti pernah bapak-bapak saya, ya, ono adzan, kan ada kan yang berangkat. Terus enten bisikan mana? Kok sih ono berita pemilu lho kon karo kon misalkan. Tadi lihat survei polling. Kalau ngomong bapak dipucuki kan apa kan serius. Delok sing polling nggih. Ya. Sing jelas wis ana sing dadi nang Lauhul Mahfuz sapa presidene. Kok iso nginceng ngoten kula kinceng kula kandhani sing loro. Sampeyan praya ya jauh sampahnya wis leren. Sekarang ngoyo-ngoyo percuma. Karena enggak tahu. Makanya Allah Ta'ala saja sudah menyembunyikan, tidak semuanya disampaikan pada manusia. Sampeyan juga boleh menyembunyikan sesuatu, jangan disampaikan semuanya. Kata Nabi itu, kafa bil mar'i isman ayyakula bima sami'a. Orang itu bisa disebut melakukan kesalahan, dosa, jika dia mengatakan apa saja yang dia dengar. Gak oleh ngomong. Kudu ana sing ditokno, kudu ana sing ditahan. Tidak semua berita itu harus ditelan lalu dikeluarkan. Ditelan itu dikunyah dulu. Ya. Setelah dikunyah dirasakno. Iki bener tak gak iki. Ya. Ini efeknya apa kalau saya sampaikan? Ya, karena fitnah yang keluar dari mulut itu jauh lebih besar dari fitnah sihir. Kegaduhannya itu luar
biasa. Gitu. Ya. Jadi ini Allah ilhamkan kita fujurnya dan takwanya. Maka Allah menyatakan qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya ini. Dari segala apa? Min amradil qulub. Dari penyakit-penyakit yang ada di hatinya. Hati itu ya seperti badan. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Kebanyakan hati manusia itu sakit, Pak. Hati yang sehat itu gimana? Ya seperti badan yang sehat. Ya, cuma kalau badan yang sehat ini si A itu lebih merasakan dari orang lain. Kalau penyakit badan itu yang sakit kroso. Wong liya garo. Jenengan misalkan punya penyakit diabetes. Kalau nggak cerita orang nggak tahu. Jantung, ya. Nah, wis ketok reaksinya yang bengkak-bengkak baru orang tanya, kenapa? Tapi kalau penyakit batin ini orang lain tahu duluan daripada orangnya. Contoh, apa contohnya? Orang medit, itu ada orang medit merasa dirinya medit, Pak. Rumah sana wis lo mana ya? Lo mana? Padahal sing ngerasani, wah mau medit. Ya apa medit? Mosok duwe 1 miliar infak 500. Kan medit itu ya. Misalkan orang bakhil itu menurut definisi syariah adalah seseorang yang seharusnya bisa mengeluarkan hartanya untuk sedekah dan zakat tidak dikeluarkan. Itu medit, Pak. Waya zakat nggak mau zakat. Waya bisa sedekah tidak. Naudzubillah. Ya, contohnya penyakit di dalam hati itu misalkan yang dibaca Nabi doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani. Ya Allah, aku minta lindung diri dari gundah dan sedih. Kegundahan itu kesedihan yang tanpa sebab. Ini pangkal orang nggak bahagia. Khawatir ini, khawatir itu, gundah terus. Makanya Allah hanya menurunkan ketenangan itu pada hati orang mukmin. Gitu, Pak. Percaya nggih? Surat Al-Fatah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan ketenangan pada hati orang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya Allah menambah keimanan yang sudah ada itu dengan iman yang lain. Ada kan orang itu yang hanya mampu sholat wajib, tidak mampu sholat sunnah. Masih diceramah ya apa, tetap sholat wajib dok. Karena memang hidayahnya belum sampai ke sholat sunnah. Ada yang bertahun-tahun tidak pernah sholat malam, sampai tua ya gak tahu tangi. Padahalnya melek ngoyo turu mana? Ngoyo dok, mari ngoyo turu mana? Hidayahnya belum sampai situ, Pak. Masih teng ranting ya, dan kalau nggak ada zaman. Nek ngaji itu ngaji umum dok, Pak. Ngaji umum, pengajian besar gitu loh, tingkat cabang mesti datang dia. Nek ranting gak tahu belas, jamaah arang-arang. Tapi nek ada acara cabang mesti datang dia. Ya hidayah sampai situ. Masih Aisyah nggak sama, Pak. Ada yang nggak pernah datang pengajian rutin itu, tafsir atau. Tapi nek pengajian anjang sana, nang Tanggulangin, nang Porong, mesti teko nge. Walau ini bayar numpak motor nge. Bayar tambah teko. Ya tidak apa-apa. Memang kapasitas dia diberi kemampuan oleh Allah seperti itu. Ben? Jadi penyakit yang perlu dibersihkan adalah penyakit hati. Misalkan malas, ujub. Ujub itu merasa bangga diri, merasa lebih baik, merasa paling benar, paling pinter. Ana wong sembayang lho sing dibisi wong liya dia gak ngurusi khusuke. Bisa jadi ndak?
Karena orangnya sholatnya salah nurut sunnah. Tapi dia mikirkan orang, nggak mikirkan awake khusyuk. Sembahyang koyo ngono ya apa ya. Bisa terjadi nggak? Nah, makanya yang demikian itu perlu dibasmi di dalam hati kita. Supaya kita fokus kepada kepentingan yang memang nanti menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pendendam. Pemaaf itu penting, Pak. Itu juga pembersih hati. Pemaaf. Makanya di surga itu ada pintu maaf. Ya. Sifat Nabi Muhammad itu pemaaf. Surat Al-Imran 59. Lemah lembut itu sifat Nabi. Kasar itu berarti penyakit. Ngamuan itu penyakit hati. Sopo ae. Loh iya memang. Sampai takon kiai-kiai lah. Ngamuan itu penyakit hati. Suka pamer juga penyakit hati. Bahaya-bahaya tok nih. Waqad khaba man dassa, dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya. Mengotori jiwa itu dengan apa ya? Dengan doa, maksiat, kesyirikan, kemunafikan. Ya. Sehingga hati atos nih Pak. Napa sehingga hati awak dhewe atos nih. Dosa. Dua, kakek guyon. Guyon niku oleh, guyu niku oleh, tapi nek kakek gak hati atos. Kakek mangan itu juga bikin hati atos. Ngantuan. Akhirnya nggak pernah introspeksi diri. Boleh makan, makanya Nabi itu makan itu Al-Quran pun mengatakan gitu. Kulu washrabu wa la tusyrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minumlah, tapi jangan melampaui batas. Allah nggak suka terhadap orang yang melampaui batas. Kalau nggak senang itu kan bahaya itu. Ya. Terus juga tidak mampu menahan pandangan mata. Itu nggak ada atas. Ya. Kanten wong lanang ning wana wong wedok mulai nisor mendukur balen maneh balen sak ilang. Bahaya itu ya. Senggara YouTube nih, Pak. Nyetar pengajian itu ya ono iklane. Lah. Bahaya, Bu. Makanya perlu kacamata kuda itu kadang-kadang penting. Saya gak ngelirik. Nah, ini contoh-contoh ya. Ya. Terus yang sangat asik ngotori jiwa itu ghibah. Disebutkan seperti makan daging bangkai saudaranya yang telah mati, ya. Atau hibbu antakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Banyak lah ya. Pengotor jiwa itu banyak. Iri, dengki, takabur, ujub, ya. Suka menyembunyikan nikmat Allah. Nek ditakoni gak tahu duwe-duwe. Padahal duwe akeh itu penyakit itu, Pak. Orang mau minta apa adanya. Gak duwe yang ngomong gak duwe, duwe yang ngomong duwe. Penampilan yang apa adanya. Enggak perlu gaya nek anjene gak duwe. Biasa-biasa. Nek soge penampilan soge gangsal. Yang penting sedekah akeh dhewe. Ngoten lho. Saya punya teman itu kalau saya lihat listnya dia sedekah mesti di atas rata-rata orang. Set, cocok ya penampilannya oke. Ya. Saya juga punya teman gitu, Pak. Kalau rapat di masjid itu bagian terakhir, kirang pinten. Kemudian transfer saya kalau manggil saya Mas karena dia adik kelas saya. Mas, kalau transfer sampean sampean tingali. Kalau lebet lah. 30, 60 gitu, Pak. Sombut penampilan nggih. Ya, seneng kalau nek ndelok wong sugih penampilan sugih terus ya, itu insyaallah kalau memang dia melakukan dengan dasar takwa. Masya Allah. Luar biasa. Itu perlu kita tiru nggih. Sampeyan ngomong ini dol nek ganjarane, tapi nek temen kok aku sugih ya koyo ngono aku.
mungkin luwih. Tapi nek temen oleh temen jadi mana? Allah niku loro, nggih. Ngomong temen tak temen kan Allah loro, nggih. Kadang-kadang ada orang kaya bersedekah dilemahkan, Pak, oleh orang yang iri. Antene sugih dheke. Nah, kan sing ngoten. Durung mesti kadang tambah sugih tak medhit kok. Mulane ro rasane dhuwit tambah legi kecut koyo nanu-nanu nggih. Kan begitu. Wong sampai ana sing ngarani napa? Duit sokokan gak haram kok. Kan begitu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh apa nih? Kadzabat Samud, kaum Samud, kaum Nabi Saleh bitaqwa. Ya. Ceritanya. Dan sungguh rugi dan kaum Samud telah mendustakan rasulnya. Ya. Kadzabat Samudu bitaqwa dengan melampaui batas, perbuatan yang melampaui batas. Jadi kaum Samud itu, kaum Nabi Saleh itu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh itu berupa apa? Onta betina. Onta betina itu bukan sembarang onta, Pak. Lahir dari batu gunung. Keluar. Itu ada bekasnya. Di daerah Yaman. Ya. Onta ini onta ajaib. Kalau minum air mengeluarkan susu sama dengan jumlah yang diminum. 10 liter 10 liter. 20 liter 20 liter. Makanya kemudian oleh Nabi Saleh, hari ini telaga ini milik onta. Kamu diganti Allah dengan susu. Kalau dia minum, ontanya prei, gantian. Tapi ternyata ada yang nggak terima. Onta obong ono mukjizat, beleh ae ngoten. Pinruh aku, okay? Padahal sudah digantikan air diganti dengan air susu onta. Ya. Maka kemudian idim ba'asa asqaha. Ketika bangkit untuk menyembelih unta Nabi Saleh ini, orang yang paling celaka di antara mereka, dia adalah Qudzar. Ya. Paling celaka. Dia berani. Memang secara fisik dia memang jagoan. Tapi kadang orang itu tidak besar juga kekuatannya luar biasa. Saya lihat di TikTok tuh Pak, enten lifter itu, namanya Anatoli itu. Kecil kurus, wong gaopo gede kalah. Orang angkat gini dok dia tangan satu. Kurus orangnya. Ya. Tapi kebanyakan orang kuat itu badannya besar kebanyakan, ya. 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 Lalu faqala lahum, maka Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, ya, faqala lahum Rasulullah, maka berkatalah Rasulullah Nabi Saleh kepada mereka, naqatallah wa suqya, biarkanlah unta betina dari Allah itu dan minumannya jangan diganggu. Jangan diganggu, biarkan. Ya, biarkan unta itu bebas, makan, minum, kamu jangan mengganggunya. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan ucapan Nabi Saleh itu, fa'aqaruha, maka disembelih unta itu. Disembelih. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Maka Allah membinasakan kepada mereka, Tuhannya membinasakan mereka. Jadi ketika Allah membinasakan itu, mereka juga nantang adab Allah persis orang sekarang. Si tak belai, ono apa sih kejadiannya? Ya, ya lah, tidak langsung diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nunggu insya Allah 3 hari baru datanglah azab itu. Sekarang juga banyak orang yang nantang Allah. Itu memang sifat orang kafir. Seperti Dewi siapa Pak? Yang perempuan itu sudah nantang Allah. Ada yang ngomong sudah 20 tahun saya nantang Allah, saya gak mati-mati ternyata gitu. Ya, Allah suruh matikan saya. Tapi ada yang dikontani, ada yang tidak. Kan bergantung Allah. Wong Allah ini gak kena dipaksa. Allah itu bebas.
Mau menghukum sekarang, mau kapan saja itu terserah Allah SWT. Jadi kan tidak bisa maksa-maksa Allah. Matikan dia ya Allah, nggak bisa. Jadikan dia semper, nggak bisa. Kalau Allah tidak menghendaki, ya, karena Allah punya wewenang yang mutlak. Ya dikisahkan ya, ada sebuah kisah seorang pemuda di Mesir yang menantang Allah supaya membunuhnya, itu anak ateis itu. Disampaikan oleh Ustadz Umar Mitah. Dia di lapangan ngomongnya, wahai Allah, matikanlah aku dalam 1 jam kalau kamu ada. Saya hitung mulai hari ini, detik ini. Dia bawa arloji. Semua tegang Pak menunggu 1 jam. Karena di lapangan universitas. Ternyata 1 jam gak mati. Senyum-senyum dia. Guyang. Ternyata Allah kalah ya aku. Okay? Pulang dia. Terjadi banyak perdebatan di kalangan mahasiswa tentang peristiwa itu. Kayaknya orang Islam kan sudah tersudut dengan dia berani menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa? Dia pulang, dia mandi. Ya matinya di kamar mandi dia. Ditunggu-tunggu kok nggak keluar-keluar, didobrak dia telah meninggal dunia. Ternyata Allah tidak membunuh langsung di situ, tapi ditunggu di rumah. Dan kematiannya itu sangat misterius. Karena orang tuanya kan curiga, nggak ada apa-apa kok mati. Ternyata apa? Hanya kemasukan telinganya kemasukan air, Pak. Di otopsi itu. Kayak Namrud itu loh, telinganya kemasukan nyamuk. Iya kan? Jadi Allah bisa bikin orang mati itu dengan cara yang sangat mudah dan dihinakan dia. Karena tidak perlu dia melawan gajah. Melawan gajah menang lah keren apa ya, mati lah wajar gitu. Misalkan perang ya, orang mati perang itu sekalipun kafir tetap dikenang orang. Tapi kalau matinya kelelep kan kabarnya keren kayak Fir'aun ya. Mati keren itu mati pas sujud nih, Pak. Sujud ngimami kembali mboten ndongaaken kula nggih. Tapi kalau ditakdir begitu alangkah indahnya kematian. Gitu. Banyak orang yang kepingin, orang mukmin, ya. Dan orang-orang kafir itu melihat manusia itu dari sisi fisik saja. Orang mati baik ya, dianggap orang Nasrani itu lebih baik karena mereka lebih ganteng. Wong Islam nek mati lah sangar sih Pak. Ya Pak kan. Pocong malah gendruwo kan gak ono sing jajasan. Di Indonesia kan nggak ada orang tinggi omong, aku diwedeni gendruwo jajasan, nggak ada kan? Apa? Pocongan mesti. Yang terfitnah kan sampean. Difitnah setan. Gitu. Tapi memang hantu itu kalau menurut Ustaz Faizar yang rukyah di TV itu berdasarkan budaya. Setan memanfaatkan budaya setempat untuk menjadi hantu. Makanya di Amerika hantunya selalu pakai jas, Pak. Nggak ada yang pakai pocong. Kalau mereka pakai pocong nggak ngerti apa iki ngono. Karena orang sana mati mesti pakai jas, ya. Nah, kembali ke ayat ini. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ya. Allah membinasakan kepada mereka disebabkan oleh dosa. Semua yang terjadi keburukan menimpa kita itu dosa kita. Wama asabaka min musibatin illa biidznillah. Tapi disebabkan bima kasabat aidikum. Sebab apa yang kamu lakukan? Awak dhewe lara apa ae sampeyan koreksi diri. Apa aku ya? Lorongnya ini. Karena kita yang salah. Nggih. Termasuk kula. Ingin penyakit ngeten mesti salah dia. Sampai asam urat gak kena ditekuk. Kenapa ya? Sampai kolesterol tingginya begitu. Kenapa? Sampai kena koroner, kenapa? Diruntut aja. Pola hidup kita dan pola pikir kita bener enggak gitu. Makanya orang-orang yang berpola pikir sehat dan hidup sehat, ya sehat rata-rata. Gitu. Karena Allah sudah menyatakan kerusakan di muka bumi itu bukan Allah yang bikin. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setelah nyata kerusakan di lautan, di daratan, itu karena tangan manusia. Termasuk kerusakan diri manusia juga karena tangan manusia.
makanan yang kita konsumsi itu kan bikinan manusia, Pak. Ada pengawetnya, ada macam-macam. Akhirnya anak-anak kecil sekarang ini ya, yang nggak mau makan yang sehat, itu nggak lama, Pak. SMK saja sudah gagal ginjal. Ya ada kan ini, yang sampai jantung, nggak mau makan kecuali mie dan pangsit itu loh, sama bakso. Ada yang murid saya itu, saya wali kelasnya, diabetes mellitus, Pak, perempuan, SMK 549 gula darahnya, nggak mau air putih, minumnya Fanta, Sprite, Boba Lova, pokoknya gitu-gitulah. Terus yang dimakan juga makanan instan semua, mie, ayam instan, semua instan, seperti instan. Dan tidak mau makanan-makanan yang sehat itu, karena sudah terbiasa sejak kecil disediain nang kulkas, orang tuanya kaya, semuanya serba ada, kalau minta mesti terpenuhi. Ini contohnya. Ini yang merusakkan dirinya sendiri. Jangan nyalakan Allah Ta'ala. Wong Allah ciptakan makanan dengan banyak variasi. Termasuk kalau kita sakit, muhasabah dulu. Kenapa ya Allah? Ditolai sampai ketemu. Kalau memang tidak ada kesalahan secara medis maupun perilaku, berarti ini ujian Allah Ta'ala. Kalau kesalahan kita mohon maaf. Ya Allah, ternyata saya menyanyiakan nikmat sehat yang Kau berikan dengan melakukan ini, dengan melakukan ini. Maka istighfar itu salah satu cara untuk melepaskan dari berbagai macam musibah. Termasuk membaca salawat kepada Nabi SAW, itu salah satu cara melepaskan dari musibah. Kadang sudah kita cari-cari. Saya juga pernah begitu, Pak, sama. Nyari-nyari ada apa, kok begini, nggak bisa. Sudah ngamalkan ini, kok nggak tembus ini. Cari, kesalahan kita apa ya Allah? Tunjukkan ya Allah kesalahan saya. Kalau tidak tahu, ngomong aja, ya Allah aku mohon ampun terhadap dosaku yang aku tahu atau yang aku tidak tahu. Karena Engkau lebih tahu daripada aku terhadap dosaku. Kayak Nabi Isa kan doanya gitu. Ya Allah Engkau tahu aku dan aku tidak tahu Engkau. A'lamu fi nafsi, ya, ta'lamu fi nafsi wala a'lamu fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Jenengan itu tidak akan tahu Allah kalau Allah tidak mengabarkan. Karena Allah yang maha gaib. Wong namanya Allah saja Allah nyampaikan. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku Tuhanmu namanya Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Kan kita tahu Allah itu karena dari Allah. A'lamu rabbi bi rabbi. Saya mengenal Tuhanku, saya mengenal Tuhan saya karena Allah mengenalkannya pada diriku. Karena ada orang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu Tuhannya. Belum tentu. Banyak orang yang profesor, doktor, yang tahu dirinya secara fisik, ada jiwa, ada macam-macam, nyembah patung. Ada kan? Kan gak pantas profesor nyembah patung itu. Tapi ada orang yang Allah kenalkan dirinya pada dia dan dia sangat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin kepada Allah Ta'ala. Ini yang kita minta, Pak. Ilmunya gak dalam-dalam, misalnya biasa, yakin di dalam bisa. Karena dia Allah mengenalkan pada dirinya. Karena jenengan tidak akan bisa mengenal Allah tanpa Allah mengenalkan dirinya. Seperti misalkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Mengenal Allah dengan cara ilmoni, Al-Quran, hadis, ilmu tauhid dan sebagainya. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut tentang akibatnya. Kalau kita mau nindak orang takut efeknya, Pak. Kalau kita misalnya musuh Syiah, ku boleh pakai kasih tahu, kan begitu kita. Kalau Allah tidak pernah takut, disikat-sikat semua. Karena Allah yang maha perkasa dan maha kuat. Allah punya sifat asmaul husna ma'al qawiyul matin. Ya, qawiyul matin. Dan Allah tidak bisa mati. Al-Hayyul Qayyum. Allah yang mengatur segalanya. Ya, hidup jenengan itu jenengan bisa merencanakan
Tapi yang menentukan tetap Allah. Sampeyan ra usah kena ngoten. Rencana ini, rencana itu. Nek rencananya cocok mbek rencana Allah ya. Masya Allah kana wa malam yasalam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan pernah terjadi. Wis apapun. Makanya jenengan biasa-biasa mawon. Nek pilpres dukung, gak usah ngotot-ngotot nggih. Bergantung jenengan Allah. Kalau nyerahkan jenengan, kalau nyuwun pemimpin yang terbaik untuk Indonesia ini. Engkau arahkan hati-hati kaum muslimin, kaum bangsa Indonesia kepada dia, dan engkau yang memiliki hati mereka. Nah Allah mengerucutkan seret gampang Pak. Masih sampai 200 triliun mesti kalah sama. Karena kekuatan Allah tidak ada tandingnya. Dan sudah dipamerkan Allah Ta'ala di Palestina. Gitu. Sampai pun semerap sih. Tanknya Israel kok goblok nonton lah. Padahal tanknya itu cuangnya luar biasa. Musuh apa sih kalah? Ya pelontar roket RPG. Tambah ono sing melayu mencolot ngelboni. Itu kan geduluan nalar Pak. Wong saya melihat di YouTube ya, tank Merkava itu. Helmnya itu bisa melihat belakang Pak. Helmnya karena lihat sana ketok kabeh. Tapi kenapa tidak melihat? Qadarullah. Masya Allah. Karena walam malam yasa lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan pernah terjadi. Makanya manusia jangan memaksakan kehendaknya. Kecuali dia berusaha dengan mencari ridha Allah Ta'ala dan izinnya. Nggih. Nek cocok ya alhamdulillah. Gak cocok ya alhamdulillah. Pun masya Allah nggih. Cocok gak cocok ya alhamdulillah. Alhamdulillah satu, alhamdulillah yang satu, alhamdulillah ala kulli hal. Yang pertama hidup itu kalau cocok ya syukur, nek ora cocok ya sabar. Wis ngoten tok urip gak ono rumus maneh wis. Tapi ngelakoni loro niku wangel. Yang mengatakan angel itu ya Gusti Allah. Qalilan ma tasykurun. Nggih. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Kalau sabar juga sulit, kita rasakan sendiri. Nggih Bang ya. Angel apa gampang? Nek ngomong sih gampang. Sabar ya, sabar ya. Bisa gampang kalau ditolong Allah. Semuanya bisa mudah kalau ditolong Allah. Tidak ada yang sulit. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Kata Nabi, ya Allah tidak ada kemudahan kecuali apa yang Allah mudahkan. Wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahlan. Dan engkau menjadikan yang susah menjadi mudah. Itu Allah. Makanya sama kudu yakin. Kalau yakin, kalau was-was gak ono gampang kecuali Allah, gampang. Masih mbulete kaya apa? Angele kaya apa? Nek Allah ngersano duk beres. Mungkin ada yang pernah sakit lama. Wis rono ketemu petek duk waras. Kok gak biyen-biyen? Wong atase ngono ae. Lha Allah mengendaki lain kok. Memang sampean disuruh berselancar dalam kehidupan ini, merasakan gelombang kehidupan, terpaan badai, benturan karang. Lah ngoten sih. Engko sampean mesti ngomong ngene terus. Ngeten nggih. Menyerahkan itu nih. Nek wis nyerah Allah seneng. Kalau jenengan dipin-dipin ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak kuasa aku ya Allah, saya tidak mampu lagi. Ya Allah tidak ada kekuatan kecuali Engkau. Ya Allah tidak ada penyembuh kecuali Engkau. Tidak ada kekuatan apapun yang mengalahkan Engkau. Jeret masuk nang ati bles. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa iman yang bertambah. Ngoten nggih? Saya kira cukup ini. Nggih, monggo. Surat ini menurut saya begitu indah, jadi saya lihat di ujung kalimat selalu ada semuanya. Jadi ada surat itu makhluk kata apa ini mulai ayat pertama yang ayat terakhir itu sama semua, jadi kayak puisi ya, kayak pantun gitu. Nah ini pertanyaan saya ada 3 Ustaz. Yang pertama tentang adakah asbabun nusulnya? Karena saya lihat dari depan sampai belakang itu yang istilahnya merupakan nasir depan di tengah-tengah itu. Ya. Terus kemudian biasanya kan kadang-kadang surat itu turun ada fadilahnya. Nah ini surat ini fadilahnya apa? Terus kemudian yang ketiga yang intinya tadi itu kan kalau nggak salah Allah mengilhamkan kebaikan dan keburukan. Ini kan pertanyaan yang selalu sering ditanya. Kalau memang Allah mengilhamkan, lalu apa gunanya kita usaha gitu? Karena kan kalau
kalau memang kita sudah usaha baik tapi kalau nggak diilhamkan juga mungkin nggak baik lah. Ini sebenarnya gimana Ustaz masalahnya? Terima kasih. Yang pertama tentang asbabun nuzul, kita tidak jumpai asbabun nuzulnya. Ya, saya belum menjumpai. Saya tadi membuka tafsir Ibnu Katsir, biasanya kan disebutkan di awal-awal itu asbabun nuzul. Ini tidak disebutkan ayat ini. Tentang fadilahnya secara umum ya Pak ya. Tentang fadilah Al-Quran memang ada beberapa riwayat tapi tidak semuanya. Dan para ulama mengingatkan juga tentang fadailul surah atau ayat itu banyak juga hadis-hadis yang perlu dijamati, tidak semuanya sahih. Wallahu alam, saya tidak tahu. Yang ketiga tentang mengilhamkan, ulama bagaimana dengan usaha manusia terhadap sesuatu kebaikan itu bagian dari ilham Allah Ta'ala. Jangan dikasih kerentek gitu Pak, kertas. Itu ilham Allah. Kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Yang jelas, ya Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan usaha kita yang baik. Fa amma man a'ta wa taqwa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Setiap kebaikan jenengan akan dibalas dan diarahkan kepada kebaikan. Dengan catatan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya, bukan untuk kebaikan diri kita semata. Ya. Seperti itu. Kemudian balasan kebaikan itu pasti kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu ada hambanya menginginkan kebaikan lalu dimasukkan ke dalam kesesatan dan neraka. Tidak mungkin. Karena Allah menghendaki jenengan itu baik. Wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah mengajak kamu untuk masuk surga. Sampai tinggal di Quran, semuanya ngajak kita masuk surga. Jangan sampai kamu masuk neraka. Jangan sampai kamu celaka. Kan begitu kan ayat ini? Qad khaba man dasa. Sungguh rugilah orang yang mengotori jiwanya. Maka jiwa kita jangan dikotori. Itu kita akan rugi. Misalkan efek dari bisnis riba dijelaskan. Bisnis dari dusta Allah jelaskan. Itu berarti Allah menghendaki kita jadi baik. Jadi baik. Dan kenapa kok kadang manusia tidak menjadi baik? Di antaranya karena gangguan-gangguan setan. Ya, gangguan-gangguan setan. Yang berikutnya itu adalah nafsunya sendiri. Karena nafsu itu la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbu. Ada kalanya lingkungan, faktor lingkungan. Itu Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu pandangan hidup agamanya bergantung teman karibnya. Makanya hati-hati mencari teman karib. Hati-hati ya. Teman karib itu penting, Pak. Harus ada. Karena dia yang bisa mensupport kita ketika kita lemah, ya. Ketika kita kurang, dia yang memberikan semangat. Teman karib yang paling dekat istri kita kan. Ya. Kan istri disebut sahibah. Sahibah. Teman dekat. Sahib, ya. Nah, kemudian ada juga yang menyebabkan orang berubah pikiran itu karena apa? Apa yang dibaca? Ilmu. Orang itu ada, saya lupa ulamanya, Bu. Saya lupa ulamanya. Dia menulis buku yang sangat bagus ketika dia bergaul dengan kaum muslimin. Sampai ada ulama yang mengatakan, bukunya ini, kitabnya ini bisa untuk membeli surga. Saking bagusnya para ulama menilai. Lalu ketika akhir hidupnya dia kumpul dengan orang ateis dan menjadi ateis. Karena membaca karya-karya orang ateis. Makanya jenengan baca hati-hati. Kalau jenengan Al-Qur'annya hadisnya muantep, hati kitanya muantep, hanya sekedar kepingin tahu rek wong komunisi pandangannya gimana, silakan. Ya. Tidak ada orang itu tahu kesesatan kecuali mempelajari kesesatan itu baru tahu sesatnya. Gitu? Sesatnya liberalisme apa? Kan harus dipelajari dulu. Oh ini nggak benar. Nah, begitu. Insya Allah ngaten. Jadi tidak ada ikhtiar kita yang diabaikan Allah Taala. Karena Allah itu jangankan gitu wong senyum aja dihargai kok. Guyu ketemu kancane lanten regane. Ucapkan tasbih 1 kali ada harganya. Allah Maha memberi dan Maha
luas rahmatnya. Wasi'un alim. Jangan khawatir. Mboten mungkin wong apik niat apik dia digayelek kali Gusti Allah. Kita selalu husnudzon bahwa Allah itu adil, hakim. Adil dan hakim, maha bijaksana, dan ar-Rahmanur Rahim. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.